Bayangkan, di sebuah negara demokrasi, masyarakat justru tidak bisa mengakses salah satu dokumen paling mendasar dari calon pemimpin tertinggi bangsa, ijazah pendidikan. Inilah yang kini terjadi setelah KPU menetapkan sebuah keputusan yang menuai kontroversi besar. Publik bertanya-tanya, mengapa ijazah capres dan cawapres justru dimasukkan ke dalam kategori dokumen rahasia? Bukankah rakyat berhak tahu siapa yang memimpin mereka, termasuk latar belakang pendidikannya? Keputusan ini tertuang dalam Keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 yang diteken pada 21 Agustus lalu. Dalam keputusan itu, KPU menyebut ada 16 dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang dikategorikan sebagai informasi publik yang dikecualikan. Salah satunya adalah fotokopi ijazah atau surat tanda tamat belajar. Artinya, dokumen ini tidak bisa diakses publik kecuali ada izin dari pemiliknya. KPU berdalih, aturan ini dibuat demi melindungi data pribadi para calon. Mereka menegaskan, membuka dokumen pendidikan tanpa persetujuan bisa menimbulkan risiko bahaya. Tapi di sisi lain, alasan ini justru menimbulkan tanda tanya besar. Apakah perlindungan data pribadi harus mengorbankan transparansi publik? Apalagi yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar jabatan biasa, melainkan kursi presiden dan wakil presiden. Dari sisi hukum, memang ada pijakan. UU Keterbukaan Informasi Publik membolehkan lembaga negara mengecualikan dokumen tertentu demi melindungi data pribadi. Tapi apakah ijazah seorang calon presiden masuk dalam kategori yang harus dirahasiakan? Bukankah dengan menjadi calon pemimpin, seseorang otomatis harus membuka dirinya pada publik, termasuk soal keaslian dan kejelasan latar belakang pendidikannya? Tak heran, keputusan KPU ini menuai gelombang kritik. DPR lewat Komisi 2 menilai kebijakan ini berpotensi merusak transparansi pemilu. Mereka menegaskan bahwa rakyat seharusnya berhak memeriksa dan memastikan dokumen pendidikan calon pemimpin. Jika semua dikunci, lalu bagaimana publik bisa melakukan kontrol? Di sisi lain, beberapa politisi bahkan menyindir, kenapa justru sekarang, saat isu ijazah presiden sebelumnya masih ramai diperdebatkan, KPU tiba-tiba membuat keputusan ini? Pertanyaan itu menyingkap kemungkinan lain. Apakah ada motif politik di balik kebijakan ini? Apakah keputusan KPU sekadar untuk melindungi privasi atau justru untuk menutup ruang publik membicarakan isu sensitif seperti dugaan ijazah palsu yang sempat menyeret nama Jokowi? Jika benar demikian, keputusan ini bisa dipandang sebagai upaya sistematis membatasi transparansi demokrasi. Bagi rakyat, implikasinya sangat besar. Demokrasi bukan hanya soal mencoblos di bilik suara, tapi juga tentang hak publik untuk tahu siapa sebenarnya calon pemimpinnya. Menutup akses terhadap ijazah berarti mempersempit ruang kritis masyarakat. Jika dibiarkan, keputusan semacam ini bisa menjadi presiden buruk. Hari ini ijazah, besok mungkin dokumen lain yang lebih penting juga ikut ditutup. Kontroversi ini menegaskan betapa rapuhnya komitmen transparansi di negeri ini. Apakah kita rela membiarkan proses demokrasi berjalan tanpa keterbukaan penuh? Apakah kita hanya akan percaya begitu saja pada KPU tanpa bisa memeriksa langsung kebenaran dokumen para calon? Pertanyaan-pertanyaan ini kini menggantung di benak publik, menunggu jawaban. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan KPU ini benar-benar demi melindungi data pribadi atau justru sebuah langkah mundur bagi transparansi demokrasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus mengawal isu-isu penting bangsa ini bersama.